Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan berkaitan dengan tugas UAS, ujian akhir semester dari mata kuliah NPA, yaitu Network Programming and Administration. Di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada ketua kami, yaitu Mbak Claudian Erza Yosa Putri. Yang kedua ada Mbak Awanda Ayu Lestari. Yang ketiga ada Mas Atmadi Abram. Yang keempat ada Mbak Darum Listianingsih Wibisono. Yang kelima ada saya sendiri, Bagus Saksa Pamungkas Jakawardana. Yang keenam ada Mas Cornelis Julian Kalalo. Di sini kami akan mempresentasikan dan memilih judul dengan topik pembahasan implementasi multifactor authentication, yaitu MVA, yang terintegrasi dengan platform messaging, Telegram, dan WhatsApp. Kemudian, yang akan kami bahas di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama nanti akan kami jelaskan latar belakang. Yang kedua ada tujuan dan manfaat. Yang ketiga tinjauan pustaka. Yang keempat metodologi. Yang kelima ada arsitektur sistem. Yang keenam ada implementasi. Yang ketujuh ada testing dan evaluasi. Yang kedelapan dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Nah, latar belakang dari kita mengambil topik pembahasan ini, yang pertama permasalahan keamanan digital. Itu ada 67% pelanggaran data akibat kredensial lemah atau dicuri. Yang kedua, autentikasi faktor tunggal rentan serangan brute force. Yang ketiga, kebutuhan sistem keamanan user friendly dan accessible. Yang keempat, ada platform messaging yang penetrasinya 95% lebih pengguna smartphone di Indonesia. Lalu, mengapa menggunakan platform Telegram dan WhatsApp? Karena platform ini digunakan 2,8 miliar yang menggunakan WhatsApp. Kemudian ada 700 juta pengguna aktif Telegram. Yang ketiga ada interface familiar bagi pengguna akhir. Yang keempat juga API yang robust untuk integrasi yang mudah. Selanjutnya bagian tujuan dan manfaat. Tujuan utama kami adalah mengembangkan sistem multi-factor authentication yang terintegrasi dengan platform messaging. Yang kedua, juga meningkatkan keamanan autentikasi tanpa mengurangi user experience. Yang ketiga, juga memanfaatkan infrastruktur messaging yang sudah ada secara efisien. Dan manfaatnya ada dua hal. Yang pertama untuk organisasi bisa mengurangi risiko pelanggaran data hingga 99,9%. Kemudian kepatuhan terhadap standar keamanan internasional. Yang ketiga, biaya implementasi yang rendah. Kemudian manfaat untuk pengguna, interface familiar dan mudah digunakan tentunya. Yang kedua, tidak perlu melakukan instalasi aplikasi tambahan. Yang ketiga, notifikasi dan verifikasi bisa secara real time. Tujuan pustaka yang perlu kita pahami sebelum memasuki pembahasan yang lebih lanjut. Jadi, multifactor authentication itu adalah ada tiga hal penting, yaitu yang pertama ada something you know, ada yang kedua something you have, dan juga something you are. Yang pertama something you know itu adalah password. Yang kedua something you have itu adalah mobile device yang kita pakai. Yang ketiga ada something you are yaitu biometric. Kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah jenis OTP. OTP itu adalah one time password. Yang pertama ada jenis OTP yang time based OTP atau bisa kita singkat TOTP yaitu menggunakan RFC 6238. Jenis yang kedua ada HMAC based OTP atau HOTP yang memakai RFC 4226. Yang ketiga jenis OTP yang ada yaitu SMS based OTP, yang keempat ada app based OTP. Kemudian ada messaging platform API, itu ada tiga di sini. Yang pertama ada Telegram Bot API, yang interface-nya berbasis HTTP.
Yang kedua ada WhatsApp Business API yang terintegrasi Cloud API. Kemudian yang ketiga ada webhook untuk penanganan pesan secara real time. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh teman kita, yaitu Mbak Darum. Kami persilahkan. Terima kasih Mas Bagus. Yang selanjutnya akan saya sampaikan yaitu metodologi pendekatan pembangunan, metodologi prototype development dengan agile metodologi. Tahapan pembangunan yang pertama analisis kebutuhan requirement gathering, security assessment, yang kedua desain sistem, arsitektur desain, database desain, API specification, yang ketiga implementasi back-end development, API integration, yang ketiga front end development, dan yang keempat testing, unit testing, integration testing, security testing. Oke, yang selanjutnya arsitektur sistem overview, komponen utama user, web application, MVA service, message quick, bot service, database, out server, session manager, Telegram atau WhatsApp, teknologi stack, backend Node.js, Express.js, database, Postgres SQL, Redis, changing, message request, RabbitMQ, API, RESTful API, web socket, security, weighted JWT, Big Rip, Rate Limiting. Yang selanjutnya arsitektur sistem detail. Authentication flow yang pertama login pengguna. Pengguna masuk dengan user atau password. Yang kedua pengirim OTP. Sistem menghasilkan OTP dan mengirimkan melalui platform yang dipilih. Yang ketiga penerimaan OTP. Pengguna menerima OTP melalui Telegram atau WhatsApp. Verifikasi OTP, pengguna memasukkan OTP untuk verifikasi akses. Akses diberikan sistem melalui OTP dan memberikan akses kepada pengguna. Security measure OTP expiration kode OTP kadaluarsa dalam 5 menit. Yang selanjutnya rate limiting maksimal 3 percobaan per 15 menit. Encryption AES AES 256 untuk data sensitif. Session Management JWT dengan refresh token, audit login, semua aktivitas autentikasi dicatat. Yang selanjutnya database design, tabel utama. Yang pertama user ID user, email, password hash, Telegram chat ID, WhatsApp number is active, create add, update add. Yang kedua OTP session, ID, user ID, OTP kode, platform experience at is used. Attach count, create at. Yang ketiga outlook it, ID, user ID, action IP address, user action, success stem. Index dan options, index pada user ID dan email, expressions at untuk mencapai pencarian cepat. Partition untuk table log berdasarkan tanggal untuk perform basis data yang optimal. Yang selanjutnya implementasi Telegram integration bot stub. Telegram bot configuration, Telegram bot require notes, Telegram bot API, cons bot new Telegram bot progress and Telegram bot token, polling through send OTP function send to Telegram OTP, chat ID, OTP kode, username, cons message. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Silakan. Oke, akan saya lanjutkan. Terima kasih Mbak Darum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi integrasi multifactor authentication MFA OTP melalui Telegram atau WhatsApp. Lalu di sini kita mengenal dulu apa itu MFA atau OTP, metode autentikasi multifaktor. Itu adalah metode keamanan di mana pengguna harus memberikan 2 atau lebih
bukti identitas untuk mendapatkan akses ke sistem. Salah satunya adalah bentuk MFA yang paling umum adalah OTP atau kode sekali pakai yang dikirim ke perangkat pengguna seperti Telegram atau WhatsApp. Tujuan simulasinya apa sih? Di sini tujuan simulasinya adalah untuk menunjukkan bagaimana sistem keamanan dapat mengirimkan OTP secara otomatis ke pengguna melalui layanan pemesanan pop-up. Dan yang kedua, Kali Linux digunakan sebagai sistem operasi utama untuk menjalankan server dan skrip simulasi. Lalu yang ketiga, Ngrok digunakan untuk menciptakan tunnel HTTP atau HTTPS yang memungkinkan server lokal Kali Linux untuk diakses secara publik. Ini dapat digunakan untuk webhook, Telegram, atau WhatsApp. Lalu di sini kita akan memperkenalkan bahasa pemrograman dan alat. Yang pertama ada HTML, itu untuk membuat interface halaman login yang menggunakan formulir username dan password. Yang kedua ada CSS atau SCSS atau LISS untuk meningkatkan tampilan halaman atau style. Yang ketiga ada PHP untuk menangani logika server side, autentikasi pengguna, dan pengiriman OTP. Yang keempat ada Hack, sebuah bahasa pemrograman yang berasal dari Facebook, digunakan untuk menangani logika tambahan jika diperlukan. Dan yang terakhir ada tambahan CSS dan LISS adalah preprosesor CSS yang membuat penulisan dan pengaturan style lebih mudah. Boleh. Dan di sini ada langkah-langkah simulasinya. Yang pertama ada halaman login menggunakan HTML plus CSS. Yang pertama buat form login sederhana dengan input username dan password. Lalu yang kedua ada autentikasi login atau PHP. Ada dua, yaitu yang pertama periksa kredensial username dan password. Yang kedua jika valid lanjutkan ke tahap OTP. Ketiga ada generate OTP menggunakan PHP. Yang pertama buat kode OTP acak. Biasanya ada 6 digit. Lalu yang kedua simpan OTP sementara. Gunakan enkripsi jika memungkinkan. Yang keempat kirim OTP ke pengguna. Mungkin saya persingkat. Jadi di sini langkah-langkah simulasinya yang pertama ada halaman login, yang kedua autentikasi login, yang ketiga generate OTP, yang keempat kirim OTP ke pengguna. Nah, untuk pengguna Telegram dan WhatsApp ada pengaturan masing-masing, dan yang kelima ada verifikasi OTP, dan yang keenam keamanan. Boleh dilanjut, Mas Bagus? Simulasi, ya. Untuk simulasi Kali Linux-nya, yang pertama buka Kali Linux dan masuk ke terminal. Nah, di sini ada Ngrok adalah alat yang memungkinkan seseorang dengan mudah mengakses server lokal ya melalui web, berfungsi sebagai proksi terbalik mengirimkan data ke server lokal dari alamat publik yang disediakan. Oke, saya akan menyelesaikannya dulu. Lalu menjalankan dengan perintah seperti ngrok http 8000 untuk mendapatkan akses ke server web lokal di port 8000. Setelah itu saya akan persingkat lagi untuk selain itu, ngrok menawarkan interface web pemantauan untuk mendukung pengaturan region server dan menyediakan berbagai opsi seperti local expose, Servio, page type, local tunnel, dan Argo tunnel. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke Mas Salalu. Silakan Mas Kalalo. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat pada simulasi ini. Jadi pengguna akan login dengan user. Jika benar, nanti
pengguna cukup masukkan OTP tersebut untuk menyelesaikan autentikasi. Dengan cara ini, keamanan meningkat tanpa mengurangi kenyamanan penggunanya. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, jadi di sini eh, kita masuk lagi ke terminal pada Kali Linux dan input source code yang ada di GitHub. Jadi kami menggunakan Kali Linux untuk menjalankan server lokal, lalu ngrok dipakai untuk membuat server lokal bisa diakses secara publik. Ini penting agar sistem dapat menerima permintaan dari Telegram dan WhatsApp secara real time. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, setelah ngrok aktif, kami clone script dari GitHub dan jalankan file open.sh, lalu masukkan token dan sistem siap mengirim OTP otomatis lewat Telegram. Nah, ini menjadi simulasi nyata bagaimana OTP dikirim dari sisi server. Lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Eh, dan kita bisa langsung ketik 36 untuk Telegram. Jadi kami juga mencoba simulasi dari sisi hackernya. Setelah korban klik link dan isi data, sistem bisa melacak informasinya, namun ini hanya latihan. Jadi akses server sudah hilang dan jadi kami gunakan data dan selanjutnya akan dijelaskan dengan Kak Wanda. Oke, terima kasih Mas. Kalau selanjutnya, saya juga akan menjelaskan dari sisi hacker. Setelah kita mengirimkan link pada target kita, misalnya orang yang kita kenal atau misalkan siapa, eh, ada kemungkinan kita harus membuat apa namanya apa, pesan yang menarik agar si target itu mau mengklik link yang kita berikan. Misalnya adalah jika kita mau masuk ke grup Telegram ini akan ada hadiah undian. Baik, selanjutnya. Nah, setelah target mengklik link, maka dari sisi hacker di ngrok yang tadi, di sistem yang tadi kita telah buat, akan otomatis terdetek alamat si target, lalu account dan pasportnya akan otomatis kita ketahui. Selanjutnya. Nah, seperti ini kira-kira. Di sini terlihat jelas, ini hanya sebuah contoh simulasi, misal account dan Facebooknya, namanya apa, lalu pasportnya, lalu lokasinya beliau ada di mana. Selanjutnya, nah, kalau untuk pada Telegram, tampilannya akan seperti ini. Ketika link dibuka dan si target memasukkan nomor, akan terlacak oleh sistem yang sebelumnya di ngrok tadi. Lalu, setelah korban memasukkan OTP, verifikasi berhasil, maka semua datanya bisa kita ketahui. Namun, minusnya ini hanya berlaku secara 5 menit. Setelah misalnya kita gagal secara 5 menit, kita harus ulang lagi dari awal. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ahmadi. Kami persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kodenya di sebelah kiri ini. Yang pertama itu adalah merupakan script bash, merupakan shell script yang tampaknya bagian dari alat phishing. Eh, ini adalah repository yang sudah kami ambil sebagai source code eh, yang ada dokumentasinya juga, jadi kami tinggal mengikuti yang ada. Di sini ada dua step, yaitu ada delay dan ada juga eh, definisi warna terminal. Kemudian di sisi kanan ini eh, untuk script telegram.sh-nya merupakan setup server dan instalasi toolnya. Di sini ada beberapa tool yang kami pakai, yaitu ada Apache Web Server, ada
PHP, ada Jkey untuk parsing JSON, kemudian ada tail untuk melihat log, ada curl untuk HTTP request, untuk menyalakan Apache, kemudian ada juga untuk terminal X dan genome terminal. Yang terakhir ada untuk restart Apache-nya supaya semua aplikasi terinstall dengan sempurna. Kemudian di sini ada setup directory server. Eh, Perintah-perintah yang digunakan itu membuat directory mkdir, kemudian di sini ada var, www, dan html. Kemudian di copy, kemudian eh, selanjutnya itu kita clear, di copy masuk lagi ke var www html dan berikan semua permission ke file dengan perintah chmod, kemudian sleep, kemudian clear lagi. Baik, selanjutnya berikut ini untuk penutup telegram.sh-nya yang bertujuan untuk eh, menunggu ngrok-nya siap dan mengambil URL dari ngrok-nya. Di sini menampilkan URL localhost-nya 4040 API tunnel. Kemudian untuk localhost-nya kita menggunakan seperti biasa yaitu 127.0.0.1 dengan port 4040 API tunnel. Dan selanjutnya dilanjut untuk yang ini merupakan HTML, dan CSS-nya. Di sini akan menampilkan eh, bentuk dari halaman web yang akan ditampilkan kepada target korban dan menggunakan AngularJS serta CSS Reset. Di sini selanjutnya terima kasih. Ini merupakan yang selanjutnya. Ya, yang ini merupakan adalah AngularJS-nya, di mana di sini ada bagian utamanya, kemudian ada juga format setupnya, dan beberapa outline-outline yang akan ditampilkan untuk korban yang akan kita targetkan. Mungkin itu saja ya, Mas Bagus ya. Oh, masih ada? Ini juga masih bagian dari AngularJS. Di sini fungsinya yaitu untuk eh, WebKit-nya dan filter-filternya. Semua untuk body-bodinya saja. eh, secara secara visualnya saja. Dan bootstrap-nya. Itu mungkin cukup. Saya kembalikan ke Mas Bagus. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bekerja sama untuk menjelaskan. Saya mewakili seluruh anggota dari keenam anggota. Apabila ada salah yang kami sampaikan atau ada kekurangannya, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah,